eh, saya tuh mau apa ya? Ya minta solusi ya, minta sarannya gimana baiknya gitu ya Mbak. Ini Mbak, saya kan kontrak kedua di majikan ini. Nah, saya tuh kontrak kedua ini baru berjalan 1 bulan lah. 1 bulan. Waktu saya mau 3 bulan mau finish itu kan sebenarnya kan saya sudah memutuskan, saya udah tekad maksudnya nggak mau nambah lah di sini. Terus majikan perempuan saya itu ngomong ke saya ya dengan rayuan biasalah gitu. Terus tak pikir-pikir, oh ya kalau misalnya saya pindah nanti ya ribet lah, maksudnya harus keluar terus bawa barang-barang. Ya sebetulnya barang saya nggak banyak sih Mbak. Saya tuh orangnya nggak suka shopping, nggak suka beli barang-barang, sebetulnya kantan gitu. Tapi tak pikir-pikir kok ya bener juga ngomongnya Mbokku. Cuma sebelumnya itu juga biasalah, maksudnya orang kerja kadang kan nggak bener, nggak apa gitu. Biasanya majikan kan banding-bandingkan dengan pembantu yang kemarin orang Filipina gini kan gitu ya. Nah, terus waktu itu saya bilang gini, bener Mbok mau ambil saya kemarin katanya nggak mau ambil kan. Saya bilang kamu kerja lagi lah di sini. Nah habis itu saya bilang gini, ya tak pikir dulu lah Mbok, saya bilang gitu. Waktu itu terus beberapa hari kemudian saya kan ngomong sama si Mbok, saya bilang gini, saya tegaskan sekali lagi, bener Mbok kamu mau ambil aku lagi gitu. Bener, aku mau ambil kamu lagi gitu. Kamu kan di sini kerja udah terbiasa, udah tahu kebiasaan di sini. Aku juga, kamu sendiri tahu kan, aku kan orangnya juga simple gini-gini. Oh ya udah, oke. Tapi kan ini belum nggak usah tergesa-gesa lah Mbok, kalau misalnya mau tanda tangan, ya lah nggak usah tergesa-gesa lah gitu. Nah, tapi beberapa hari kemudian saya ngomong hari ini ya, terus tiba-tiba ini hari, misalkan ini hari, saya tuh ngomongnya hari Minggu. Oke Mbok, aku mau kan gitu ya. Tiba-tiba itu hari Selasa itu telepon agent, langsung minta aku sama majikanku tuh disuruh ke agent yang nyuruh Mbok. Masuk yang tanda tangan kan. Gimana? Masuk. Yang tanda tangan, tanda tangan kan yang laki-laki, yang kakek, yang majikanku udah tua-tua semua aja. Enggak. Terus enggak. Di situ dengar telepon dulu, bentar. Terus? Nah, setelah tanda tangan udah selesai, terus visa udah turun. Nah, kemarin ini kayak Mbokku itu kayak gimana ya? Sebetulnya aku tuh orangnya nggak pokcoy. Dia mau ngomplain apa aja aku nggak pernah. Saya mestinya nggak pernah. Saya bilang oh ya, oke. Meskipun dia tuh menyakiti hati pun saya tidak pernah. Maksudnya dia ngomplain, meskipun saya benar gitu, aku cuma jawab, tapi jawabnya nggak maksudnya nggak sampai cekcok, itu nggak pernah saya cek. Tapi untuk kali ini saya tuh sangat kesal sekali Mbak. Gini, anaknya yang dari Cina ini kan datang. Nah, mau datang lah 2 minggu sebelumnya itu udah marah-marah, ini anakku mau datang, ini bersihin ini nana gitu. Nah tiap hari juga bersih meskipun nggak ada orang gitu. Nah terus habis itu waktu saya libur kan tiap hari Sabtu aja. Nah waktu mau libur tanggal 23 kemarin lah. Tanggal 23 bukan tanggal 23. Oh iya tanggal 23 libur itu. Terus anaknya kan tanggal 26 itu kan datang. Nah tanggal 23 itu libur Sabtu, pulang itu tiba-tiba Mbokku bilang gini, sebenarnya kamu kesini kan gitu,
Terus aku bilang gini, kenapa Mbok? Kamu tahu nggak ini kopernya isinya apa kan gitu? Nah, saya bilang, nggak tahu loh Mbok. Aku nggak pernah buka, kan bilang gitu. Jangan di lantai 2, kan di lantai 1. Kamu tahu nggak? Kalau barang tak taruh di sini, ini pasti ada barangnya, ada sesuatu yang tak simpen. Terus ini tahu nggak koper ini koper koper loyangku yang udah tak pakai karena resletingnya itu udah rusak, makanya tak taruh buat naruh barang penting kan gitu. Terus barangnya apa? Ini loh selimutnya anakku, mau tak kasih ke anakku. Selimut loh. Di sini loh ada selimut 2. Masa nggak ada sekarang kan gitulah. Terus aku bilang, Mbok, aku nggak tahu. Bener aku tuh barang apapun itu yang nyimpen kan aku nggak pernah. Namanya bersih-bersih itu kalau misalnya bersih-bersih kamar pun, kalau misalnya kamar nggak dibukain, kamu bersih-bersih, aku nggak pernah gitu loh. Bahkan di rumahku itu pun ada CCTV-nya loh gitu loh. Nah, terus aku kan nggak jawab karena aku baru pulang dari libur ya, jadi aku nggak mau berantem lah kan gitu. Nah, paginya waktu itu gini, terus bilang gini, aku heran di sini tuh banyak sekali barang-barang yang hilang selama ada kamu. Dalam hatiku. Terus paginya itu dia ngasih uang saya itu 50. Kan kalau saya pulang habis liburnya kan tiap hari Sabtu. Terus saya tuh kan harus pulang itu kan pulang awal jam 3, jam 4 tuh paling kan sudah sampai rumah. Nanti jam 4:30 saya ke lantai 2 itu disuruh Jivan gitu loh. Terus aku dikasih uang 50 ngasih uang itu kayak sambil gini, lain kali ya moco mungkin ya kan gitu. Terus aku bilang nih, loh Mbok, aku tuh nggak pernah lihat yang kamu taruh di koper itu. Terus aku nggak pernah buka-buka Mbok. Saya kan bilang gitu. Terus bilang gini, ya nggak tahu lah waktu yang di lantai 3 masih di lantai 3 belum direnovasi itu loh, barang-barang waktu dipindahin ke sini itu loh, barangnya itu masih kan gitu. Renovasi lantai 3 itu baru 1 tahunan lah Nah, terus habis itu, Mbok, aku selama di sini, aku 2 tahun di sini, aku belum pernah sama sekali namanya kirim barang paket gitu loh aku nggak pernah paket belum pernah paket Mbok. Ya nggak tahu lah itu nanyain kamu juga muyung paling ya barangnya udah keluar kemana, udah ditaruh di mana kan gitu. Jadi kan nuduh tuh aja itu. Nah, makanya aku bilang, loh Mbok, kok kayak gitu Mbok? Terus aku bilang gini, Mbok, sekarang gini Mbok, aku di sini yang nyuruh kaito ya itu adalah kamu Mbok. Jadi kalau misalnya kamu sekarang nggak seneng cara kerjaku atau nggak seneng karena kelakuanku perilakuku, ya udah lo sekarang tinggal ngomong ke kantor, ke agent lo aku dibalikin ke sekarang juga nggak apa-apa. Aku kan bilang gitu. Udah bilang gitu. Ya enggak lah aku pengennya kamu tuh kalau kerja ya pesam keco lo kan gitu loh. Terus bilang gitu, Mbok, nggak apa Mbok, sekarang aku suruh keluar dari sini, aku nggak masalah, aku bilang gitu. Lo ngapain Mbok, kalau memang aku punya kelakuan kayak gitu, kenapa kok baru ngomong sekarang? Aku bilang gitu kok aja gitu loh. Terus habis itu Mbokku ya tak omongin kayak gitu. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak dulu itu di sini ada tasnya singsang, ada duitnya nggak ada, terus dia malah nuduh aku yang habisin aku gitu. Loh, terus aku bilang gini, Mbok, sekarang aku mau ngomong sekali lagi Mbok, kalau memang aku punya kelakuan kayak gitu, kenapa kamu masih mempertahankan aku? Kenapa kamu masih nyuruh aku kerja di sini? Aku bilang gitu Aku kalau kayak gitu aku salah bener ngomongnya kayak gitu Oke, sebentar. Nah,
Sebentar. Iya. Giliran aku yang ngomong ya. Oke, intinya sekarang kamu maunya apa dulu sebelum aku ngasih solusi ke kamu? Nah, gini, Cek. Aku kan udah terlanjur ya, Cek ya. Udah 1 bulan. Terus gini, Cek, kalau misalnya aku keluar dari sini gitu loh, Cek. Ini gimana, Cek? Misalkan aku notice atau apa gitu, bisa manage sih gitu. Dan notice, tapi kan aku takutnya gini, Cek, kan nanti tunggu visanya aku harus di Indonesia, terus makanya sebentar terus kalau misalnya notice itu terus alasanku apa gitu. Gini sayang, sebentar aku makanya nanya sama kamu pribadi maunya apa dulu, soalnya aku tidak bisa ngasih solusi kalau kamu tidak ngasih tahu aku maumu sendiri itu apa. Oh ya, aku kalau bisa aku mau keluar dari sini, Cek. Oke, gitu. Intinya kamu pengen keluar dari situ. Karena kamu barusan renew kontrak dan kamu pengen keluar dari situ. Maka peluang untuk kamu tunggu visa di Hong Kong 99% tidak bisa. Kamu harus tunggu visa di Indonesia. Jadi setelah aku dengerin semua cerita kamu, aku paham. Kamu kecewa di situ, kamu menderita di situ. Tapi kan poinnya kamu maunya apa? Kalau kamu mau nge-break, sudah pasti pulang Indonesia. Alasan apapun tidak ada masalah. Karena kamu berhak pulang Indonesia, kamu berhak nge-break. Begitu juga majikan berhak nge-terminate kamu. Jadi intinya, gitu ya. Apakah kamu kalau di interminate siap pulang Indonesia? Apakah kalau kamu nge-break udah siap pulang Indonesia? Kalau sudah siap silakan. Gitu ya. Kalau belum siap, tunggu sampai 2 tahun lagi. Ya deh, oke. Berarti ini ya maksudnya dari kamu. Sama dengan kalau misalnya mau kan kemarin itu kan ada yang bilang katanya kamu bisa kan aku sekali lagi bisa 5% bisa kalau ada surat bagus dari majikan. Dari semua cerita kamu itu majikan kamu nggak mungkin ngasih surat bagus ke kamu. Yang ada malah dia blacklist kamu. Yakin aku gitu loh. Makanya kamu satu aja pilihannya. Kalau kamu bertahan, kamu harus ngempet lahir batin. Tapi kalau kamu pergi pulang Indonesia, oke? Iya. Ya resiko. Udah ya sayang ya, soalnya aku ada anak datang di sini. Soalnya kamu udah 10 menit ya. Oke, thank you so much. Oke, bye-bye. Nah, semuanya bingung. Nge-break interminate apakah bisa nunggu visa di Hong Kong? Dari dulu itu tidak bisa, Mbak. Kenapa bisa? Bisa karena kemarin ada corona dan parah. Makanya imigrasi memberikan term and condition spesial. Tapi untuk saat ini karena coronanya sudah membaik, makanya harus pulang Indonesia. Itu aja. Terima kasih, bye-bye. Kenapa lu?